Tiba-tiba ada pertanyaan dari teman-teman, Bang, kalau bukan proses rekalibrasi, antriannya di pelabuhan apakah sama? Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama channel Faru PMI, channel informasi TKI Buruh Migran Indonesia. Oke geng, sebelum kita ke pembahasan, saya tidak lupa mengingatkan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel Faru PMI, tolong tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi TKI Buruh Migran Indonesia yang kita update, kita perbarui dari waktu ke waktu. Oke geng, langsung kita ke pembahasan. Di akhir tahun 2021 ini yang namanya arus kepulangan khususnya di pelabuhan Johor Bahru mengalami arus yang paling puncak sekali. Nah, di situ banyak proses antrian, proses rekalibrasi juga di situ. Jadi teman-teman yang non rekalibrasi masih mempertanyakan, yang pulang dengan last permit, pulang dengan cuti, dan pemegang IC merah, apakah sama proses antriannya dengan peserta rekalibrasi di pelabuhan? Nah geng, pada dasarnya proses rekalibrasi adalah proses membayar kompon atau membayar denda, dan untuk selanjutnya proses pemulangan, proses pulang berlepas itu prosesnya sama, baik yang rekalibrasi maupun pemegang IC merah, balik cuti atau last permit. Nah, saya akan memberikan sedikit perbedaan tentang bagaimana sih proses untuk rekalibrasi dan bagaimana sih proses non rekalibrasi. Oke, pada dasarnya geng, semuanya pertama harus mendapatkan tiketnya dulu, baik semuanya yang peserta rekalibrasi, last permit, balik cuti, pemegang IC merah, semuanya harus mendapatkan tiket dulu. Setelah itu teman-teman baru bisa merencanakan kapan harus membuat PCR test. Nah, perbedaannya di sini geng, untuk teman-teman peserta rekalibrasi, nah proses awalnya adalah sama. Jadi H-3 menjelang jadwal keberangkatan feri, teman-teman semuanya harus membuat PCR test. PCR test untuk di area pelabuhan Johor, ada di depan pelabuhan Johor, yang di Pasigudang ada di kompleks pelabuhan Pasigudang, kemudian yang Tulang Laut ada di klinik depan kompleks terminal feri Tulang Laut. Nah, setelah itu yang H-2 ada sedikit perbedaan. Untuk teman-teman peserta rekalibrasi harus datang ke pelabuhan lagi untuk proses rekalibrasi atau membayar kompon. Nah, di situ adalah proses antrian, teman-teman membayar kompon. Di situ memakan waktu 1 hari untuk teman-teman yang peserta rekalibrasi. Jadi pagi kita mengambil PCR result, kemudian setelah itu proses rekalibrasi. Nah, untuk peserta balik non rekalibrasi, H-2 adalah tidak melakukan proses apa-apa, teman-teman tunggu di rumah, cuma mengambil hasil PCR test yang kita buat H-3 kemarin. Nah, setelah itu proses selanjutnya adalah proses berlepas. Ini semuanya sama. Jadi baik rekalibrasi atau non rekalibrasi semuanya sama. Kita antri di pelabuhan atau antri di bandara untuk proses berlepas. Kemudian setelah itu di hari keberangkatan feri semuanya sama atau proses antriannya sama. Antriannya yang saya masuk adalah antrian boarding pass atau antrian sebelum kita berlepas. Itu saja. Demikian geng, sedikit sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel Faru PMI, tolong dukungan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang informasi yang kita update, kita perbarui dari waktu ke waktu. Sebelum kita akhiri, seperti biasa ada satu kata untuk hari ini geng. Jika Anda ingin melihat masa lalu, maka lihatlah kondisi Anda saat ini. Dan jika Anda ingin melihat masa depan, maka lihatlah apa yang Anda lakukan hari ini. Saya Faru PMI, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di info selanjutnya. Assalamualaikum, salam pejuang devisa.